Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi balagha risalah wa nasahal ummah wa addal amanah wa jihada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah subuh di Masjid Al-Ittihad Bukit Permai Cibubur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kembali kita dapat bertemu. Insya Allah silaturahmi kita pada hari ini silaturahmi yang menambah cinta dan kasih sayang di antara kita, silaturahmi yang membuat kita semangat untuk selalu berbagi, silaturahmi yang membuat kita selalu istiqomah untuk saling mendoakan di antara kita semuanya, silaturahmi yang insya Allah semakin menambah pencerahan, menambah kecintaan kita kepada agama yang kita anut ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesuai yang tampil di layar, kita hari ini akan membicarakan tentang sesuatu yang diambil dari firman Allah yang selalu kita baca dalam surat Al-Insyirah itu, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Tema ini jangan dimaknakan secara pasif. Kalau ada kemudahan setelah ini ya kita tenang-tenang saja. Tidak bisa seperti itu. Ya. Ayat ini diturunkan untuk menghilangkan segala macam kesedihan, gundah gulana, depresi karena berbagai macam persoalan. Bagaimana akan berganti kemudahan kalau kita sendiri depresi? Ya. Bagaimana mungkin kita bisa keluar dari penjajahan dulu? Ya, kalau para pejuang-pejuang itu tak berjuang, ya. Artinya keyakinan akan ada kemudahan setelah kesusahan itu tentu berbanding lurus dengan usaha. Mulai dari kemarin kloter demi kloter jamaah haji dipulangkan. Saya sering mengungkapkan ini supaya kita semakin sadar makna dari sebuah perjuangan. Pada masa penjajahan Belanda dulu, perjuangan untuk bisa sampai ke Makkahul Mukarramah luar biasa beratnya. Ya tentu beda dengan yang belakangan yang berangkat haji dengan naik pesawat. Nah, perjuangan yang berat itu ujungnya apa? Pada masa penjajahan Belanda, ujungnya orang-orang yang berangkat dari tanah suci yang pulang ke tanah air menjadi orang yang berbeda, semangat perjuangannya makin besar. Jadi bersama kesulitan pasti ada kemudahan, harus dimaknai itu sesuai dengan perjuangan kita. Saat itulah muncul para hujjaj, para pahlawan yang tak lagi takut kepada penjajah. Siapa yang tidak kenal dengan Haji Muhammad Nasir, Haji Saman Hudi, Haji Ahmad Dahlan, Haji Umar Said Cokro Aminoto, Haji Asyim Asy'ari, deretan para hujjaj itu yang menggerakkan ya umat ini
supaya menggelorakan kalimat Allahu Akbar, la ilaha illallah, supaya nggak takut dengan penjajah. Itulah makna sebuah perjuangan itu. Itulah makna sebuah kemudahan itu. Akhirnya kita bisa mengusir penjajah dari negeri yang kita cintai. Maka peran ulama, peran para hujjaj yang menjadi pahlawan itu jangan coba dihilangkan. Ya, jadi sekarang ada upaya menghilangkan peran-peran para ulama. Bagaimana mungkin? Mereka dulu banyak dipenjarakan. Ya, mereka dulu banyak disiksa. Ya. Itulah makna sebuah kemudahan yang diraih. Artinya tak bisa kita mendapatkan kemudahan itu kalau kita tidak mengupgrade, tidak silaturahmi, tidak menambah ilmu, tidak membaca. Makanya benar firman Allah, inna ma'al usri yusra. Udah pasti itu, setiap ada kesulitan, kalau engkau bertahan, berjuang, Allah kasih jalan. Ya. Wa man jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang mengira dulu yang hijrah dari Makkah ke Madinah nggak terlalu banyak yang mau berjuang itu, nggak banyak yang ikut. Gimana mau berjuang? Nanti di Madinah kami makan apa, tinggal di mana, pekerjaan apa, yang bertanya-tanya begitu nggak jadi ikut. Karena yang dipikirkan cuma dunia. Tapi orang yang memang tujuannya akhirat, tujuannya Allah, terlalu kecil dunia ini. Itulah akhirnya kesulitan itu jadi kemudahan. Allah angkat derajat orang yang siap berhijrah itu. Dari yang sedikit, siapa menyangka yang dulu sedikit sekarang kita lihat menggembirakan. Mungkin kita kaget ya, di New York saudara-saudara kita bisa melaksanakan sholat taraweh di jantung kota New York, di Times Square itu, sholat tarawih di situ, kota 24 jam. Siapa menyangka? Itu kan perjuangan dari hijrah dulu. Ada 300 masjid sekarang di New York, itu baru di New York saja. Masih di New York saja. Jadi kalau mau dihitung, bisa ribuan itu masjid sekarang di Amerika. Dan masing-masing orang Indonesia, beberapa state bikin masjid sendiri-sendiri. Walaupun 90% orang Indonesia yang ada di Amerika itu kesana itu sebagai apa ya, pekerja kasar 90%. Yang 10% mungkin 5% itu yang profesional, tapi 90% adalah para pendatang yang berjuang untuk bisa bertahan hidup. Tapi dengan mengumpulkan $10, $20, $100, orang Indonesia punya masjid juga itu di Amerika. Akan berat sebenarnya, beda dengan orang-orang Pakistan yang sudah sejak tahun 40-an, tahun 20-an sudah hijrah ke Amerika. Tentu mereka yang menjadi profesional lebih banyak. Ada tanah di Kentucky itu kecil sekali, dijual 10 miliar oleh orang Pakistan. Kalau cuma 10 miliar, kami 10 orang selesai nih. Jadi itu gereja dibeli jadi masjid di Kentucky. Nah, orang Indonesia kan beda yang di Amerika ini. Banyak harus mengumpulkan sedikit-sedikit, tapi alhamdulillah jadi juga masjid, Pak. Di Pak Muzamil tahu persis itu. di Houston itu ada nama Masjid Indonesia itu, namanya Masjid Istiqlal, Pak. Orang Indonesia donasi sedikit. Nah, di sekitar masjid itu akan dibangun semacam rumah-rumah tahfiz. Ya, orang-orang tua yang menuntut ilmu itu datang ke situ, mau buat semacam Islamic village. Itu Masjid Istiqlal punya orang Indonesia. Kalau di New York punya orang Indonesia juga, Masjid Al-Hikmah yang terkenal itu. Kalau di Washington DC ada namanya Iman Center. Kalau di LA ada nama Masjid At-Thohir, punya orang Indonesia itu.
Masjid At-Thahir megah sekali. Kesana sedikit ada namanya San Bernardino, Masjid At-Taqwa, punya orang Indonesia juga. Jadi bersama kesulitan pasti ada, kemudahan itu harus dibaca dalam konteks silaturahmi, dibaca dalam konteks kerja keras, dibaca dalam konteks perjuangan. Kalau tidak, itu namanya fatalisme, hanya menunggu. Kata Rasulullah, kalau kamu di pagi hari jangan sekedar menunggu siang hari. Bapak Ibu semuanya sudah menunggu tadi. Banyak yang belum azan subuh sudah menunggu. Subhanallah. Luar biasa. Inilah namanya masjid yang sebenarnya juga fungsinya sebagai universitas. Berapa banyak pengajar-pengajar yang datang kemari, kalau dibuat semacam SKS, sistem kredit semester, itu baru 2 tahun saja udah dokter-dokter semua ini. Orang sekarang kan dapat S3 itu kuliah 2 tahun udah bisa. Nah, kita ikut majelis taklim sudah lebih dari 5 tahun. Harusnya sudah dokter-dokter semua ini. Ya, kalau di kampus itu nggak semua dosennya itu profesor, nggak semuanya dokter. Bahkan ada masih banyak dosen yang masih magister S2. Nah, kita di masjid ini narasumbernya udah melebihi kampus-kampus. Jadi seharusnya kita di sini bisa jadi penggerak, ya, bisa jadi orang-orang yang siap berjihad untuk kebaikan bangsa ini, ya. Kalau nggak dikawal bangsa ini payah, Pak. Ya, masa pesantren Az-Zaitun yang sudah 20 tahun lalu dilakukan penelitian sudah ada indikasi penyelewengan sesat, kok baru-baru ini ya dibilang sesatnya? Kenapa nggak dari dulu? Kenapa ada pembiaran? Nah, itu kalau nggak dikawal kan bahaya ini, Pak. Gimana mau kita dapat kemudahan? Sementara orang-orang yang kita anggap mau memperjuangkan, tapi justru melecehkan. Lagi viral ini, anjing dinikahkan pakai adat Jawa, ya kan aneh-aneh. Apa ini? Itulah yang mengundang azab itu. Ratusan juta pakai adat Jawa betul ini. Ini mau ini penghinaan apa ini? Ya, ini harus kita protes, kita nggak boleh diam. Ya, kenapa semakin banyak ya orang-orang bersifat permisif seolah semuanya boleh. Kenapa? Karena didiamkan. Alhamdulillah. Kita nggak akan ada kemudahan kalau kita nggak berjuang untuk kebaikan-kebaikan kita. Alhamdulillah. Aneh ya ke depan. Alhamdulillah. Makanya harus dibaca dengan kacamata silaturahmi, mengupgrade diri, siap bekerja sama, berjuang kita untuk kebaikan-kebaikan umat ini. Kitab ini menyebutkan segalanya di dunia ini akan berganti. Ya, bisa berganti yang buruk, bisa berganti yang baik. Mau kita kan berganti yang baik. Makanya jangan mudah depresi, jangan mudah stres, jangan duduk di sudut-sudut kamar mengeluh. Semuanya berganti kalau kita mau berjuang. Ya insan, wahai semua manusia, ba'dal ju' syabi'. Ya, ketika kita lapar akan insya Allah diikuti dengan rasa kenyang. Kalau kita mau berjuang akan berubah, Allah akan memberikan kita rahmat berdasarkan perjuangan kita. Wa ba'da zama' roy. Ketika kita kehausan, semuanya akan berganti dengan rasa lega. Ya, dari haus berganti diikuti dengan rasa lega. Kalau kita mau berjuang seperti berjuangnya Siti Hajar mendapatkan air untuk bayinya Ismail itu, berganti kok semuanya asal kita mau bekerja keras. Wa ba'da sarnau, ya setelah kita lelah ya ada masanya istirahat. Wa ba'dal marid afiyah, ada masanya sakit berganti dengan sehat. Justru sebagai orang yang mengerti tauhid itu, saat sakitnya itulah di situ tempat untuk berkhalwat kepada Allah. Ya, akan berganti dengan kesehatan.
Saufa yasilul ghaib. Selama ini yang tersembunyi akan ditunjukkan, yang selama ini bohong akan nampak, yang selama ini munafik akan ditunjukkan, yang selama ini ngomong manis-manis terbuka semuanya, nggak ada yang tersembunyi, semuanya akan terbuka kok. Ya, wayah tadi abdol, semua yang tersesat kalau mau berguru dengan guru yang benar akan dapat petunjuk insya Allah. Kalau tidak serius mendapatkan guru yang benar selamanya dalam kesesatan, hati-hati. Yang sakit akan berganti dengan sehat, yang gelap akan berganti dengan terang. Asallah ayatia bil fatki au amrim min indah. Ya udah pasti Allah akan memberikan pintu-pintu kemenangan itu, karena itu sudah Allah yang maha mengaturnya. Itu sudah urusan Allah. Tugas kita adalah berjuang yang terbaik, bersama-sama mengupgrade kemampuan kita ini, bersama-sama mengkokohkan persatuan kita ini. Allah akan berikan kemenangan. Kita lanjutkan. Kata kitab ini juga, jangan hidup di dalam kesedihan yang berkepanjangan. Tidak ada sedih itu yang terus menerus. Ya, bergeraklah, berjuanglah, berkunjunglah tempat-tempat yang terbaik. Membacalah supaya pikiran kita, hati kita terbuka terang. In kunta faqiran fa ghairuka mahbus fi dainin. Jika Allah menguji dengan kefakiran, fa ghairuka mahbus fi dain. Orang lain di sana bukan cuma fakir, diuji oleh Allah. Dia dalam penjara karena terlilit hutang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini tidak pernah mengalami masuk penjara karena terlilit hutang. Amin. Tidak pernah Pak ya, insya Allah. Tapi kalau itu terjadi, tetap aja masih bersyukur. Bisa saja Allah ngasih lebih berat lagi. Ya, jadi siapapun di antara kita yang mendapatkan ujian kesulitan, bersyukur. Kenapa Allah tidak membuat ujian lebih berat lagi? Tapi utang saya 300 juta Ustadz. Bersyukur utangnya tidak 1 miliar. Ya. Makanya jangan pernah merasa sendiri. Kita lihat saja di luar sana bahwa ini menjadi bukti kebanyakan kita lebih beruntung Pak dari kebanyakan orang. Betul nggak Pak? Ya Ustadz, tapi saya sudah pensiun. Lah, alhamdulillah. Ya, ada orang sebelum pensiun sudah dipanggil Allah dia. Nah, kita masih bisa angkat tangan hari ini, masih bisa ikut majelis taklim. Jadi tidak ada yang tidak kita lebih beruntung. Kita semua pasti lebih beruntung dari kebanyakan. Wa in kunta la tamliku wasila nakal fasiwa kama batur al-qadamain. Apa maksudnya? Kita banyak mengeluh, saya belum punya kendaraan saya harus diganti, kendaraan saya buruk. Sementara selain engkau, mabaturul al-qadamain, ada 2 kakinya yang harus diamputasi. Sementara kita mengeluhkan, kita nggak punya kendaraan. Bukankah kita lebih beruntung dari kebanyakan orang? Itulah Allah kasihkan berbagai macam fenomena-fenomena supaya kita tetap yakin segala kesulitan akan dan pasti akan berganti dengan kemudahan. Wa in kunta tashkuna minal alam fal akharun yarkuduna 'alal asir al bayda mundu sanawat. Maksudnya gimana? Kalau kita selalu banyak mengeluh, banyak mengadu dengan kesulitan yang kita alami. Coba fal akharun, orang lain di sana katanya yarkuduna 'alal asir al bayda, tidur di rumah sakit ya, mundu sanawat, bertahun-tahun di rumah sakit, yang kadang dokter pun menyerah secara medis. Kami ini secara medis sepertinya udah menyerah, udah pasiennya disuruh makan yang enak-enak saja, gak usah dilarang-larang, gak usah pakai pantangan. Kenapa? Mau disembuhkan secara medis pun sudah berat ya. Mudah-mudahan kita nggak sampai lah kalau sakit seperti itu. Kata dokternya udah biarkan dia mau makan apa saja. Itu tandanya apa Pak? Karena memang udah nggak mungkin secara medis disembuhkan. Kenapa? Karena beratnya sakit itu. Sementara kita baru sakit biasa, mengeluhnya udah kebanyakan. Ya,
Makanya jadi lupa berzikir, lupa mengucapkan subhanallah. Bahkan saat kita sakit, orang lain sakitnya lebih berat. Ya. Wa in faqat tawalla dan fasiwa ka faqat ada dan minal aulad fi hadisin wahid. Mungkin kau diuji, kata kitab ini, dengan diambilnya salah seorang anak kita. Fasiwa ka faqat ada, dan ada orang lain diuji oleh Allah, anaknya diambil sekali 3, sekali 4, Pak. Fi hadisin wahid, dalam suatu peristiwa, dalam suatu mungkin kecelakaan, dalam musibah, diambil sekali banyak itu anaknya. Bukan cuma anak, pasangan hilang, rumah hilang. Ya. Apakah ini tidak menjadi bukti bagi kita bahwa kita patut bersyukur Allah tidak membuat kita mendapatkan ujian yang lebih berat? Padahal Allah mampu nggak Allah menguji kita dengan yang lebih berat, Pak? Mampu, tapi Allah nggak lakukan itu. Qul huwal qadir ala yab'atsa 'alaikum adzab. Allah mampu menurunkan azab mau dari manapun, mau sebanyak apapun. Jadi cara pandang seperti ini membuat kita tak akan pernah kalah dengan berbagai macam keadaan. Intinya kita perkokoh diri kita supaya kita bisa berlari kencang. Ya, saya selalu katakan kepada mahasiswa-mahasiswa di kampus itu, ya, kalau engkau lembek, ya, semuanya jadi berat. Disuruh baca buku berat, disuruh merusumi buku 1 semester berat ya, Pak. Apa katanya? Wah, kok banyak sekali nih PR-nya, Pak. Kami bukan mengikuti kuliah Bapak aja, kuliah yang lain juga kami ikuti. Nah, mulai nawar-nawar itu. Gimana? Saya bilang, kalau Anda cinta sama ilmu, saya suruh meresum buku, justru harus minta 2, saya bilang. Ini cuma 1 buku diresum 1 semester aja pakai nawar-nawar. Itulah kalian ini, saya bilang, kayak budak. Budak itu hanya mengerjakan seperti yang diperintahkan. Tapi kalau mau keluar dari perbudakan, berbuat lebih dari yang diperintahkan. Kalau kita mau dicintai Allah, jangan kerjakan yang wajib-wajibnya saja. Ya, kalau mau dicintai Allah, yang sunnah itu sudah seperti wajib. Jadi kadang ada orang, itu kan sunnah, itu sunnah. Loh, sunnah itu sudah seperti wajib. Ya, jadi jangan hitung-hitungan sama Allah. Ya. Kalau Bapak Ibu punya anak, Bapak suruh dia tolong dulu cuci piring, bersihkan rumah. Nah, itu yang wajib itu, misalnya diperintahkan suruh cuci piring. Tapi setelah nyuci piring dia, dicucinya mobil kita, disapunya halaman. Semua yang bisa dikerjakan dia kerjakan. Senang nggak Bapak itu kalau punya anak begitu? Nggak disuruh-suruh, dia melebihi dari yang diperintahkan. Nah, kita sebagai hamba Allah seharusnya begitu. Tidak ada lagi, itu kan sunnah, itu kan sunnah. Loh, sunnah itu seharusnya sudah menjadi wajib. Kalau semua itu berdasarkan rasa syukur. Si anak ditanya, kenapa kok kamu mengerjakan lebih dari yang diperintahkan? Kata si anak, inilah cara saya berterima kasih sama orang tua saya. Kalaupun saya kerjakan semua pekerjaan rumah ini nggak sebanding dengan perjuangan orang tua saya yang sudah membesarkan saya, mendidik saya seperti ini. Ini terlalu kecil dibandingkan perjuangan orang tua saya. Kira-kira senang nggak Pak kalau anak kita sadar seperti itu? Senang. Dan Allah juga senang Pak kalau kita berbuat lebih dari sekedar yang diperintahkan untuk yang baik-baik. Nah, begitu juga kita harus bersyukur, karena kalaupun dipanggil anak kita 1, Allah tak panggil sekali 4. Dan Allah mampu sebenarnya, tapi Allah tak lakukan. Jadi kitab ini sebenarnya sangat sederhana, tapi untuk orang awam, ya ini akan berat. Kenapa? Nggak punya pengetahuan untuk merespon yang benar, Pak. Ya, maka sedikit-sedikit depresi, sedikit-sedikit mau bunuh diri. Kenapa? Nggak punya ilmu. Jadi kalau dikasih dia keterangan, Anda lebih beruntung dari kebanyakan orang, ya paling tidak ini awal. Apalagi ditambah sesuai dengan tema kita tadi, inna ma'al usri yusra, itu seharusnya dia bisa berlari kencang. Ya, kita lanjutkan.
Kata kitab ini, kesedihan pasti berganti senyuman. Tidak ada orang kesedihan abadi, sedih terus, nggak pernah senyum, nggak ada. Senyumlah, bahkan dibudayakan senyum. Senyum ini bisa menipu badan, Pak. Apa maksudnya? Kalau badan kita sakit tapi bibir tersenyum, lama-lama sakit itu jadi betul-betul hilang kok, Pak. Mungkin kita sering merasakan begitu. Tapi kalau sakit kita mengeluh, aduh makin sakit, ya makin sakit betul. Maka kesedihan itu harus diganti dengan senyuman. Al-bahru la yaghriqu kalimur rahman. Apa maksudnya nih? Kalimur rahman ini maksudnya diterjemahkan sebagai Nabi Musa. Ya, yang dianggap sebagai pada waktu itu juru bicara. Namanya Nabi kan juru bicara Allah. Laut itu katanya nggak bisa menenggelamkan Nabi Musa. Karena suaranya yang betul-betul tulus, minta tolong kepada Allah, memuji Allah. Ketika dia terjebak di pinggir laut, Allah pun mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi syayah. Di sekali-sekali laut tak akan menenggelamkan engkau, ada Allah. Ya, kalaulah di situ Nabi Musa stres, depresi, menyerah, mungkin lain kejadiannya, lain ceritanya, tapi tidak. An-naru la tahriku Ibrahim al-Khalil li anna ri'ayah ar-rabbaniyah. Ya. Putihat an-nafidah. Maksudnya gimana nih? Api tidak bisa membakar Nabi Ibrahim sebagai orang yang sangat dekat dengan Allah. Kenapa? Karena perlindungan Allah itu membuka jendela. Maksudnya membuat masalah api ini nggak bisa membakar. Itu yang disebutkan oleh Allah, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Apa Allah yang mendinginkan api ini? Allahnya beda dengan Allah kita, Pak. Beda apa sama, Pak? Sama. Masalah kita nggak sebesar Nabi Ibrahim. Kita nggak yakin kesedihan kita berganti dengan senyuman. Laut nggak menenggelamkan, api nggak membakar. Al-Ma'sum fil ghar. Apa maksud Al-Ma'sum fil ghar ini? Siapa Al-Ma'sum? Rasulullah itu Al-Ma'sum fil ghar, ketika di dalam gua bersama siapa? Sahabat Abu Bakar. Al-Ma'sum fil ghar wa basyara sahibah bi annahu wahdah jalla fi allahu ma'nah. Bagaimana Rasulullah menenangkan ketika dalam gua itu, menenangkan sahabat Abu Bakar, la tahzan, la innallaha ma'ana. Akhirnya baru sahabat Abu Bakar merasa tenang, merasa damai. Nah itu. Jadi kesedihan pasti berganti dengan senyuman. Yang gundah gulana, kata kitab ini, pasti berlalu. Bergeraklah. Jangan terduduk, terkulai, kalah dengan berbagai macam persoalan. Basyiril lail, gembirakan malammu. Bisubuhi sodik, dengan munculnya subuh hari. Nah, kita semua gembira, karena itu kita datang ke masjid. Ya Pak ya, kita sudah melakukan apa yang kata kitab ini katakan. Gembirakan malam karena datangnya pagi. Yutoridu ala ru'us al-jibal, yang mengusir berbagai macam kabut di puncak gunung itu. Ini adalah perumpamaan. Masalah-masalah kita pun akan lama-kelamaan hilang dengan sendirinya. Gembiralah. Malam diganti dengan subuh. Subuh kita insya Allah ya, tetap istiqomah insya Allah ya Bapak Ibu ya, sholat berjamaah. Ya kalau sudah istiqomah seperti ini, rahmat Allah, kasih sayang Allah akan datang kepada kita. Basyiril mahmum bifarji mafaji yasilu fi sirah abdo. Apa itu? Gembirakan orang yang sedang gundah gulana. Ya. Dengan apa? Dengan apa yang bisa kita lakukan? Gembirakan mereka. Insya Allah duka, merana itu akan hilang.
sekilas saja hilang. Ya, sekelip mata hilang itu duka itu. Basyir al-mangkub bilutfin khafid. Apa maksudnya nih? Gembirakan orang yang sedang mendapatkan semacam apa ya, musibah. Dengan apa? Dengan berempati. Paling tidak kita berempati kepada orang yang sedang diuji oleh Allah. Insya Allah dengan sendirinya masalah kita akan terselesaikan. Al-ihsan ilal akharin insyirah li sadr. Ketika kita berempati, berbuat baik pada banyak orang, dada kita dengan sendirinya ikut lapang. Tapi ketika kita sibuk dengan masalah kita sendiri, dada kita semakin sempit. Itulah yang dilakukan oleh para ulama dulu. Meski dalam keadaan buta, bisa menulis kitab. Dalam keadaan buta, bisa menghafal Quran. Dalam keadaan di penjara, dalam keadaan di kapal yang bergoncang-goncang. Tapi sekali perjalanan jelas satu masalah diselesaikan. Ya, kalau kita ya maunya di wilayah nyaman baru bisa berkarya. Ya, ulama-ulama dulu tidak dalam keadaan nyaman. Makanya saya sepakat dengan orang yang mengatakan hati-hati dengan comfort zone itu. Merasa nyaman, akhirnya nggak berbuat banyak, sudah keenakan. Ya. Makanya kitab ini merujuk kepada firman Allah yang selalu kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Ini dia intinya di sini. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran supaya Allah membedakan orang yang beriman dengan orang yang kafir, supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Allah tidak menyukai orang yang zalim. Jadi bahagiakan diri, yakin bersama kesulitan pasti akan datang kemudahan, akan datang kemenangan. Dengan apa? Dengan upgrade diri, dengan pengetahuan, dengan silaturahmi, dengan istiqomah yang kita lakukan seperti ini, semuanya akan menyelesaikan banyak masalah kita. Kita sudah dengar itu, banyak ayat-ayat Allah dibacakan kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu kisah nyata yang akan terus membuat saya kadang-kadang meneteskan air mata dengan kisah nyata ini. Mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar juga, tapi nggak apa-apa diceritakan lagi supaya ini jadi bekal kita. Kalau suatu saat kita dapat masalah, bos, apapun masalah, ya akan berganti dengan kebahagiaan sesuai kadar masalah kita. Ada seorang dokter hebat, seorang dokter muslim hebat. Saya agak lupa namanya, sebut saja ada namanya mungkin dokter Arhan apa Irhan. Irhan, pernah dengar ya Pak ya? Katakan saja namanya dokternya Irhan gitu ya. Itu keahliannya apa? Ahli bedah. Udah banyak menyembuhkan orang yang sakit ke beberapa pelosok negeri. Saya lupa tuh di negara mana dia. Suatu hari dia diundang ke rumah sakit tertentu untuk menyembuhkan pasien-pasien yang harus dibedah. Dan ke sana tuh harus menggunakan pesawat terbang karena jauh. Di tempat yang berbeda, yang jauh sekali dari kediaman. Tapi begitu pesawat take off, sesaat pesawat mengalami turbulensi yang parah sekali, goncang-goncang, hampir jatuh itu pesawat. Akhirnya pesawat mendarat darurat di tempat yang bukan dituju. Gimana namanya darurat? Dokter Ishan tadi pun mengatakan setelah turun dari pesawat, aduh, di sana orang membutuhkan saya. Bagaimana ini? Kata pihak bandara, melihat dari kerusakan pesawat ini butuh 16 jam katanya untuk melanjutkan penerbangan lagi. Waduh, gimana? Saya harus segera tiba di sana. Kenapa kok lama sekali? Ya begitulah. Daripada membahayakan lebih banyak. Kata dokter tadi,
Gimana nih jalan keluarnya supaya saya sampai ke tujuan? Di sana banyak orang yang menunggu saya ini. Kata pihak bandara, kalau Bapak mau kemana? Disebutkanlah nama tempatnya. Oh, kalau lokasi itu kalau naik kendaraan itu paling hanya 3 atau 4 jam gitu. Kenapa Bapak tidak naik kendaraan saja daripada menunggu 16 jam? Oh ya, baik. Singkat cerita, dicarilah kendaraan, ada supir, pergilah. Paling tidak satu masalah selesai. Daripada menunggu 16 jam, nggak apa-apalah perjalanan darat. Baru 1 jam kira-kira perjalanan dimulai, itu tahu-tahu cuaca buruk sekali, hujan deras nggak nampak. Ya, kita kan mungkin pernah begitu ya, karena begitu derasnya hujan, walaupun pakai apa ini, kadang-kadang ada nggak mempan Pak, karena begitu kuatnya. Nah itu kejadian pada mobil dokter ini tadi, terpaksa dia meminggir, ya, masuklah dia ke pelosok-pelosok kampung, yang bahasa orang sekarang nggak ada di peta itu kampung. Akhirnya gimana kita keluar, ini hujan sepertinya masih panjang. Keluarlah dokter Ihsan itu, ketika ada sebuah rumah langsung diketok-ketok, dibuka sama yang punya rumah. Ada apa ya, kata yang punya rumah, tolong saya butuh telepon untuk komunikasi di tempat yang udah dengar cerita. Nggak apa-apa ya Pak, yang sudah dengar ini kisahnya sangat populer. Nggak ada di sini telepon, kata si ibu tadi. Udah pokoknya masuk dulu, silakan, saya akan menyiapkan segala sesuatunya. Karena Bapak kan Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan. Ya, ternyata dilayani, diservis, dikasih makan luar biasa. Tapi yang memberikan ini bahagia sekali. Kenapa Ibu repot-repot membantu kami? Dengan bahagia melayani kami, memberi kami makan, memberi kami tempat istirahat begini. Inilah yang biasa saya lakukan. Kalau saya banyak membantu orang yang dalam perjalanan, saya akan bahagia. Dan alhamdulillah, dengan inilah saya merasa semua doa saya sudah dikabulkan Allah. Katanya begitu Pak. Oh begitu? Iya. Tapi ada satu doa saya, kata si ibu tadi yang belum tadi. Saya punya anak yang sedang sakit keras. Sudah banyak saya datangi ke rumah sakit, semua orang bilang saya harus ketemu dengan dokter Irhan, dokter Arhan itu tadi ya. Tapi lihat tempatnya nggak mungkin saya bisa kunjung ke sana. Jadi saya minta kepada Allah bagaimana saya berjumpa dengan dokter Arhan itu, dokter Irhan yang datang ke rumahnya itu. Ya Allah Pak, ternyata datang sendiri itu dokter. Jadi bagaimana ceritanya tadi, pesawat mengalami turbulensi, naik kendaraan juga sesat. Ternyata begitulah cara Allah. Itu dua-duanya sujud syukur Pak. Ya Allah, inilah doa seorang ibu yang tulus. Si dokternya pun tadi kan awalnya gelisah. Inilah rencana Allah itu. Ya, jadi ceritanya nggak usah panjang-panjang. Intinya dia bisa menyembuhkan anaknya dan bisa sehat kembali. Subhanallah. Saya kira ada ratusan bahkan ribuan kasus-kasus seperti ini, di mana ketika kita lapang dada, ketika kita yakin ada kemudahan, ketika kita berjuang, Allah kasih jalan keluar. Saya kira kisah-kisah ini sangat banyak bisa kita temui dalam, mungkin Bapak Ibu juga punya kisah-kisah tersendiri. Tapi intinya sesuai dengan kata kitab ini, semua akan dipergilirkan. Makanya mengutip kitab ini, apa ini? Ibnul Qayyim mengatakan, andai kamu tahu bagaimana Allah sebenarnya mengatur urusan hidupmu, pasti hatimu akan meleleh karena cinta kepadanya. Kita aja yang kurang betul-betul terus menyadari, ya Allah, ini bagian dari musibah yang aku alami, ini bagian daripada rencana. Aku bersyukur musibah tidak lebih berat dari yang aku alami. Atau kata Umar bin Khattab, aku bersyukur dengan musibah ini karena musibah ini kebanyakan urusan dunia ini. Bagiku musibah itu adalah kalau berhubungan dengan imanku. Kalau iman ini tercabut, ini baru musibah. Kalau masih dunia, terlalu murah dunia ini untuk disedihkan. Itu kata Umar bin Khattab.
Maunya kan kita begitu juga. Kalau kita sadar Allah yang Maha mengatur, kita sudah berjuang, udah. Ya. Pasrahkan saja hidupmu biar Allah yang aturkan, karena Allah sebaik-baik pengatur. Itu yang sering diucapkan oleh Imam Ibnu Athaillah. Arih nafsaka minat takbir. Enakkan dirimu, nyamankan dirimu, lapangkan dadamu. Fama qoma bi ghairuka angkala takun li nafsik. Apa-apa yang sudah diatur oleh Rabbmu, jangan engkau kecewa, jangan minder, jangan depresi. Allah Maha mengatur. Ya, itulah bukti tadi. Atau ada kisah lain yang juga populer yang Bapak Ibu juga sering disampaikan. Ya. TKI perempuan kerja di luar negeri. Ya, singkat cerita, kalau ke kamar mandi bisa kok lama sekali. Akhirnya tuan rumahnya bertanya, kenapa kamu lama sekali ke kamar mandi, setiap kamar mandi? Iya, saya meninggalkan bayi saya yang baru saya lahirkan 2 bulan yang lalu. Jadi dia baru melahirkan 2 bulan berangkat jadi TKI, Pak. Sementara saya punya bayi di kampung saya, di negara saya, ASI ini harus dikeluarkan setiap saat katanya. Jadi dia memeras ASInya untuk dibuang karena bayinya tinggal di Indonesia. Merasa prihatin, tuan rumahnya ini, sudahlah. Saya perintahkan kau balik lagi ke negaramu, saya gaji kamu setahun. Urus anakmu itu. Betul-betul dikasih gaji setahun, Pak. Tahu-tahu dia setelah pembantunya ini pulang, dia pun check up. Rupanya dia punya penyakit yang sudah divonis dokter, Pak. Kena penyakit kanker udah stadium 5, Pak. Yang dokter bilang, ini bisa bertahan tinggal 3 bulan lagi paling lama. Kalau orang kena penyakit ini, 3 bulan itu paling lama. Kalau tidak bisa sebulan pun bisa wafat, kata dokter itu. Nah, begitu dia menyuruh pembantunya pulang, yang tadi dikasih bekal setahun, begitu dia check up, dokter heran-heran, loh Bapak, apa yang Bapak lakukan ini? Ini kami deteksi sudah nggak ada lagi penyakit Bapak ini. Bapak sudah sembuh total. Ya Allah, itulah. Apa ya? Lagi-lagi, ini membuktikan bahwa firman Allah itu benar. Ya, inna ma'al yusra, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Makanya di samping itu makna al-insyirah kata kitab ini apa itu? Kelapangan hati, ya, yang zalim kepada kita katanya harus menjadi sifat pemaaf, tetap kuat dalam menghadapi gangguan orang lain, bekerja keras, berdoa. Itulah yang membuat kita jadi lapang hati. Jadi lapang hati itu kata para ulama itu gabungan, ya, dari sifat sabar, dari sifat tawakal. Itulah yang membuat kita jadi lapang hati ketika kita sudah berjuang. Seperti yang saya kutip dari pendapat para kekasih Allah ini, kalau kita mau mempraktekkan innamal usri yusra itu, praktekkanlah ini tawakal, membuang rasa putus asa terhadap makhluk. Kata Ali bin Abi Thalib, penderitaan yang aku alami dalam hidup ini nggak seberapa katanya. Tapi penderitaanku yang terberat yang aku rasakan ketika aku berharap pada manusia, Pak. Kata Ali bin Abi Thalib. Maka kita jangan bergantung pada manusia. Ya. Hasan Al-Basri mengatakan kalau tawakal itu ridho kepada Allah. Ibnu Rajab, tawakal bersandarnya hati kepada Allah. Sementara Ghazali seperti bayi pada ibunya. Kita bisa bayangkan kalau seorang bayi digendong ibunya, dia nggak pernah protes makanan atau minum kan yang dimasukkan kepada mulut, ke dalam mulutnya. Nah, dalam hidup ini ada kalanya kita berposisi seperti bayi dalam gendongan, dalam buayan kasih Allah. Allah tak mungkin menzolimi kita. Ya, Allah akan merencanakan yang terbaik, meskipun kadang-kadang kita nggak paham apa di Bali ini, apa artinya. Udah titipkan sama Allah. Sementara Ibnu Hajar mengatakan tawakal itu memalingkan pandangan dari berbagai syahwat jahat. Kalau tidak begini, susah kita untuk keluar dari kesulitan-kesulitan kita. Singkat cerita, kita kutip ini dari sebuah kitab agar tawakal menjadi mudah. Gimana? Idfin wujudaka fi ardil khumul faman nabata mimma lam yudfan
la yatimmu nataijuh. Ya, bisa dipahami Pak ya? Apa katanya nih? Kubur kesombonganmu, kubur wujud keegoanmu dalam bumi kerendahan, itulah yang disebut dengan tawadhu. Kalau tidak ditumbuhkan dengan sungguh-sungguh, kita akan selalu kalah dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Itulah bibit rasa tauhid itu, seperti mau kita lemparkan saja bibit itu ke tanah sehingga tumbuh dia semacam cabang-cabangnya, atau kita tanam dengan baik. Kalau bibit yang hanya sekedar dilemparkan pasti akan rapuh dibanding bibit yang akan kita tanamkan secara baik-baik, kita korek dalam-dalam. Itulah tauhid di sini. Makanya kita banyak dianjurkan untuk membaca bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Ini jadi amalan dari zikir kita atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, hanya rahmatmu yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan biarkan aku menafsirkan sendiri masalahku. Nanti kalau kita nafsirkan sendiri, ya kita jadi kalah. Katakan, ya Allah, aku pantas menerima ini. Engkau yang maha mengatur, aku ridho dengan yang aku alami. Jadikan keridhoanku ini menjadi semangat untuk aku terus belajar, mencari jalan yang terbaik. Kira-kira begitu. Ya, wa aslih li sya'ni kullah. Perbaiki seluruh urusanku ya Allah, la ilaha illa anta. Poinnya dari kitab ini adalah selagi tujuan kita adalah Allah, selagi tujuan kita adalah akhirat, Allah akan mencukupimu, kata Allah. Dan terakhir, karena judulnya Inna ma'al usri yusra, maka mulai sekarang kita disuruh banyak-banyak tersenyum. Kenapa Rasulullah itu diberi gelar Al-Bassam, orang yang paling banyak tersenyum? Karena itu adalah menunjukkan kedalaman spiritual, kedalaman munajat, membuat dia banyak tersenyum. Urusan tersenyum itu membuat dia jadi lebih kokoh, jadi lebih gagah. Survei menunjukkan bahwa orang yang banyak tersenyum membuat orang pun banyak datang kepada dia, karena dia lebih menarik daripada wajah yang cemberut, ya. Mengubah suasana, bisa mengelabui tubuh. Ini yang saya bahas dari awal. Tubuh ini bisa dikelabui. Kalau sakit tapi tersenyum, sakit pun bisa hilang. Senyum bisa meredakan stres. Semua dokter sepakat bahwa senyum bisa meredakan stres, bisa meningkatkan imunitas. Banyak racun-racun dalam tubuh yang terbuang kalau kita banyak tersenyum. Makanya dalam hadis itu, tabassamuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum di hadapan wajah saudaramu itu sedekah. Menurunkan tekanan darah, membuat orang terlihat lebih muda, Pak. Kalau Bapak mau kelihatan lebih muda, ya, banyak senyum. Membuat orang lebih sukses dan lebih percaya diri. Iya. Ya, membuat orang yang tadi marah mau marah sama kita. Kadang-kadang kan gitu, Pak. Banyak di luar sana dia yang salah, tapi dia yang lebih garang daripada kita, padahal dia yang salah, kan gitu. Baru selisih mobil belum kena, padahal dia yang makan jalan lebih banyak, tapi dia yang mau ngamuk-ngamuk sama kita, dia yang memakan jalan. Ada nggak orang begitu, Pak? Tapi katanya dengan senyuman itu akan membuat kita lebih positif dan mengurangi pikiran negatif. Itulah jabaran saya daripada firman Allah, Inna ma'al usri yusra. Baik, saya kira ini subjudul dari kitab yang saya ambil. Insya Allah akan ada tema-tema yang lain. Biasanya saya kan kasih subjudul ada beberapa, karena kalau dikasih beberapa terlalu banyak. Saya pikir satu-satu saja. Yang penting satu pun kalau kita bisa praktekkan, insya Allah kita akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira begitu, Pak. Sebelum ditutup dengan doa, silakan, mungkin ada yang mau. Terima kasih, Pak. Mungkin ada kawan-kawan yang ini mau bertanya, kita kasih kesempatan ini untuk satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Bapak Ibu, materi ini bisa dibaca-baca lagi di rumah. Karena sudah saya kirim ke Pak Muzammil, nanti Pak Muzammil bisa share, Pak, ya.
Insyaallah. Terima kasih, Pak. Jadi kita harus optimis dalam menghadapi masalah. Iya. Tapi bagaimana mengatasi masalah-masalah yang di luar kita tadi, misalnya ada orang yang mengawinkan anjing dengan gaya Jawa. Bagaimana mengatasi pembinaan seperti itu? Padahal kita masalah anak ke pesantren, pembinaannya demikian. Iya. Bagaimana Mas? Kita pusing. Tapi memang kami pernah mengalami sukses yaitu di dalam masalah perjodohan ternyata bisa ketemu selesai mengajar, bisa ketemu muridnya dari situ. Terima kasih. Paling tidak ya kita membenci hal-hal yang memang tidak sesuai dengan syariat itu yang baru bisa kita lakukan, karena kita kan tidak punya kekuatan untuk bisa turun tangan ke situ. Yang bisa punya kekuatan menghilangkan itu adalah orang-orang yang punya jabatan, Pak, punya kuasa, yang para pejabat yang kita amanahkan bisa istilahnya menyingkirkan dari segala macam kezaliman dan pelecehan. Paling tidak di samping kita membenci perlakuan seperti itu, ya kita yang bisa kita lakukan ya berhati-hati, Pak. Itu yang baru bisa kita lakukan. Ya kita berhati-hati. Ya perlu juga, Pak, perlu. Tapi kan MUI-nya juga seperti terlambat memberikan fatwa sama sekali itu sejak udah berapa belas tahun yang lalu. Tapi ya itu tadi, Pak. Artinya kita tidak lagi menanggung dosa. Karena kita sudah menunjukkan sikap antipati dengan kezoliman, dengan kesesatan seperti itu. Ya, yang kedua tadi Pak saya nggak menangkap, maksudnya yang kedua Bapak menjodohkan orang lain apa gimana tadi Pak? Contoh kesusahan yang mana waktu masih muda itu cari jodoh yang pas begitu pas saya ngajar berhasil dia juara. Alhamdulillah jadi. Nah itu Pak, saya pikir orang baik dapatkan jodoh yang terbaik, itu janji Allah. Ya, saya kira insya Allah kita semua yang hadir pada hari ini membenci setiap kezoliman, setiap kesesatan. Jangan udah zolim kita nggak mau tahu, ya artinya kezoliman itu bisa saja karena kita diam, itu namanya kita melegitimasi, membenarkan kezoliman itu. Kadang-kadang udah jelas zolim, tapi karena penjilat ada orang begitu, yang zolim pun dibela-bela, udah jelas salah dibela-bela. Kenapa? Untuk apa ya, untuk mendapatkan sesuatu jabatan. Ya, saya karena istilahnya orang yang punya otoritas menentukan siapa yang menjabat ini, jabat itu, ya, jadi akhirnya demi untuk mendapatkan jabatan jadi penjilat. Naudzubillah, kita bersikap yang seperti ini. Saya kira begitu Pak ya. Sudah jam, ya udah hampir 6:30. Mari Bapak Ibu kita bermunajat, kita berdoa, mudah-mudahan Allah menjaga kita dan Allah menggolongkan kita pada orang-orang yang dicintainya, dilindunginya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb kami menyadari ya Allah masih banyak ya Allah kelalaian yang kami lakukan hingga saat ini. Engkau memberikan banyak waktu sampai setua ini ya Allah, tapi tidak setiap saat kami ingat kepadamu ya Allah. Di sisa-sisa usia yang masih Engkau amanahkan kepada kami ya Allah, bantu kami menjaga anak keturunan kami ya Allah, agar anak keturunan kami menjadi anak yang soleh dan solehah ya Allah. Mampukan kami mendidik anak-anak kami, keturunan kami ya Allah, agar mereka juga dekat denganmu ya Allah, agar mereka istiqomah di jalanmu ya Allah, agar mereka menjadi anak-anak yang menjadi qurrata a'yun bagi kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang rajin mengangkat tangannya berdoa buat kami orang tuanya ya Allah, baik saat masih hidup maupun saat kami nanti sudah Engkau panggil ya Allah. Janganlah Engkau berikan kepada kami anak-anak yang durhaka, anak-anak yang meninggalkan sholat, anak-anak yang hubbud dunia yang terlalu berlebihan. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang cinta kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, di sisa usia yang masih Engkau amanahkan kepada kami, lapangkan hati kami, bahagiakan kami ya Allah, limpahi kami dengan rahmat-Mu, tumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara kami semua yang hadir pada hari ini ya Allah. Tumbuhkan rasa khusyuk dalam hati kami,
Bahagiakan kami dalam sujud-sujud kami ya Allah. Bahagiakan kami dalam zikir-zikir kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami di sisa-sisa usia yang masih Engkau amanahkan, bantu kami supaya kami selalu bisa mensyukuri rahmat ini ya Allah. Rahmat kehidupan yang sudah bertahun-tahun Kau izinkan kepada kami. Bantu kami supaya hati kami pandai bersyukur atas nikmat kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Mampukan kami menjaga amanah mata ini dari melihat hal-hal yang Kau benci ya Allah. Padahal mudah Engkau membutakan hamba-Mu. Ampuni kami yang selama ini berkhianat dengan melihat hal-hal yang tak pantas. Jaga lisan kami, jaga kaki dan tangan kami dari hal-hal yang maksiat ya Allah. Engkaulah yang Maha menjaga. Ya Allah ya Rabb, kami tidak tahu, kami sungguh-sungguh tidak tahu kapan saatnya kami akan mengakhiri hidup kami ini ya Allah. Kapan saatnya detik-detik ajal datang menjemput kami. Kami hanya bisa bermohon kepadamu ya Rabb. Ketika saatnya datang ajal menjemput kami, saat itu jadikan kami sedang bersujud di hadapan-Mu ya Allah. Jadikan kami sedang membaca ayat-ayat suci-Mu ya Allah. Jangan Engkau panggil kami saat kami lalai mengingat-Mu ya Allah. Saat ajal datang menjemput kami, bahagiakan kami saat kami seperti sedang mau wisuda. Bahagiakan kami saat kami sedang ingin berjumpa dengan kekasih yang kami cintai. Engkau adalah kekasih kami ya Allah. Ilahi antar maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, Engkaulah tujuanku, ridhomu yang kami harapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa bihi nasta'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.